Oke. Ini pertemuan 2. Nah, kalau mungkin saya sedikit membahas ataupun mereview yang kemarin ya, pertemuan pertama itu kontrak dan pengantar rekayasa traffic. Anda sudah mendownload belum materinya? Yo, sudah download apa belum? Oke. Ya, apapun hasilnya udah didownload apa belum? Yang penting nanti pada saat ujian ataupun tugas bisa dikerjakan dengan baik kayak gitu. Nah, di pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang mata kuliah rekayasa traffic ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita merekayasa sebuah traffic dalam sistem telekomunikasi kita. Nah, sedangkan kemarin kita bahas traffic ya, aliran. Ya. Itu nanti kita akan melihat berdasarkan jenisnya, maka aliran dari circuit switch ataupun paket switch, macamnya seperti itu contohnya. Fungsinya buat apa? Ya fungsinya jelas ya. Kita akan tahu bagaimana cara merekayasa traffic jika terjadi suatu kepadatan atau terjadi suatu kemacetan kayak gitulah. Nah, contoh-contohnya ya kemarin kita udah bahas bagaimana caranya mengurai kemacetan pada saat terjadi suatu event yang besar-besar. Kayak kemarin tuh kita pas hari raya ataupun momen-momen di mana momen-momen seorang pelanggan tidak bisa melakukan panggilan karena kepadatan pada jalurnya, kita bisa menguraikan dengan entah menambah sistem kapasitasnya ataupun mengolah sistem antriannya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini mungkin ringkasan dari dari pertemuan pertama seperti itu. Anda bisa baca di materi yang terlampir. Nah, kemudian di pertemuan 2 ini saya melampirkan 2 materi ya. Nah, 2 materi ini isinya adalah dasar rekayasa traffic dan pengantar jaringan telekomunikasi kayak gitu. Nah, kita bahas dulu yang dasar rekayasa traffic. Karena kita konteksnya adalah traffic, berarti kita harus merekayasa kan. Nah, kita tahu dulu traffic itu seperti apa sih bentuknya, gitu kan. Nah, definisi traffic itu sendiri itu apa sih? Nah, kalau secara definisi, traffic itu kan semacam aliran ataupun sejumlah data atau informasi yang berpindah dari tempat asal ke tujuan menggunakan sebuah fasilitas telekomunikasi selama periode waktu tertentu. Itu definisi traffic. Jadi latar belakangnya adalah kita akan melakukan suatu panggilan ataupun komunikasi dari pengirim ke penerima. Nah, berarti kan ada yang mengirim, ada yang menerima. Nah, kemudian apa yang dibawa? Informasi kan, ataupun data. Nah, data ataupun informasi itu nanti kita kemas menjadi suatu traffic seperti itu. Nah, berarti dia tuh berpindah kan dari asal ataupun dari pengirim ke penerima, yaitu tujuan. Menggunakan sebuah fasilitas telekomunikasi. Nah, yang dimaksud dari fasilitas itu kan ada suatu kumpulan dari sistem kayak gitu kan. Nah, sebagai gambaran seperti ini. Contohnya Anda melakukan panggilan ya, Anda melakukan telepon. Apa yang Anda gunakan untuk memanggil ataupun kita mau manggil telepon, apa yang kita butuhkan? Yang pertama jelas ada orangnya dulu kan, siapa yang mau nelpon. Yang kedua ada perangkatnya, HP gitu kan. Nah, di HP itu ada apanya sih? Ada pulsanya kan? Ada pulsanya, kemudian kalau ada pulsanya berarti kita bisa melakukan panggilan yang dimana akan diproses oleh operator. Nah, terus ada pulsanya, terus yang selanjutnya adalah bagaimana sinyalnya. Nah, berarti kita juga butuh sinyal juga kan. Kalau nggak ada sinyal kita nggak bisa telepon dong. Nanti
apa namanya, blank spot seperti itu, ataupun ya nggak ada sinyal, gimana kita mau kok bisa connect kayak gitu kan. Nah, ada sinyal, berarti ada yang mancarin. Siapa yang mancarin sinyal? Nah, BTS kan. Nah, dari BTS itu nanti akan terkoneksi oleh sistem core mereka, sehingga dengan proses tertentu, dengan proses yang detail, yang kompleks, sampailah panggilan kita ke di sisi penerima, seperti itu kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan fasilitas. Jadi banyak sekali ya, jadi ada beberapa komponen yang tadi, yang pertama perangkat kita, kemudian medianya, kayak gitu kan. Terus ya sistem dari, ataupun sistem dari operatornya itu sendiri, kayak gitu. Nah, kemudian eh, itu yang dinamakan dari fasilitas telekomunikasinya. Nah, kan kita kalau setelah kita sudah berhasil memanggil ataupun berhasil melakukan suatu komunikasi, pasti kan nggak selamanya terus menerus, dalam artian pasti berhenti ya, maksudnya apa namanya, ya paling banter ya 5 menit 2 menit kan. Nah, kalau Anda telepon sama teman berapa paling lama, Pak boleh tahu? Teleponan sama teman paling lama berapa? 1 menit 2 menit? 1 jam, Pak. Wah, itu teman apa itu? Oh, maksudnya teman itu ya, teman apa ya, teman apa, teman kelompok gitu kan, belajar kelompok gitu kan. Iya, Pak. Betul sekali, Diskusi. dia apa istilahnya, sedang membahas apa ya, materi rekayasa trafik ini gimana sih maksudnya nih. Oh, dibahas secara Betul, Pak. komprehensif. Nah, ya, diskusinya menarik sehingga sampai larut malam kan, dari jam Isya jam 7 sampai menjelang subuh. Luar biasa diskusinya. Iya, betul banget, Pak. Nah, kayak gitu ya, begitu teman ya Mas ya. Oke, terima kasih temannya, luar biasa sekali. Nah, itulah yang dimaksud dengan selama periode waktu tertentu. Nah, kan nggak mungkin kan 24 jam telepon-teleponan, kupingnya panas nanti ya, atau enggak pulsanya ya lumayan nanti ya, seperti itu. Nah, itulah kita bisa connect, bisa ngomong, mesti bisa melakukan panggilan itu kan. Nah, kita apa ya, menggunakan sebuah fasilitas dari telekomunikasi tadi kan, yang ada HP, ada sinyal, ada sistemnya ataupun servernya operator kayak gitu kan, dengan waktu periode tertentu. Nah, itu namanya traffic, seperti itu gambarannya. Nah, dari situ traffic itu sendiri nanti akan membentuk suatu hubungan. Artinya gini, yang melakukan panggilan kan tidak hanya Anda saja kan, banyak orang kan. Jadi fasilitas telekomunikasi itu kan tidak hanya satu kan, banyak sekali kan. Nah, maka dari itu setiap fasilitas telekomunikasi yang digunakan ataupun yang difungsikan ataupun yang dimanfaatkan akan membentuk suatu koneksi, saling berhubungan kayak gitu. Nah, itu akan membentuk suatu sistem yang lebih besar atau yang kita sebut dengan jaringan telekomunikasi. Mana nih? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jaringan telekomunikasi seperti itu ya. Jadi di latar belakangnya karena komunikasi dengan wilayah yang sempit, kemudian meluas seperti itu, maka daerah itu fasilitasnya saling terhubung satu sama lainnya sehingga membentuk suatu jaringan telekomunikasi, ya, kayak gitu. Nah, di sini yang dimaksud dari jaringan telekomunikasi itu apa? Nah, itu tadi kan fasilitas-fasilitas yang kita gunakan kan saling terhubung kan. Nah, maka dari itu fasilitas itu akan terhubung kemudian membentuk suatu sistem. Nah, yang terbentuk dari interkoneksi ataupun hubungan dari fasilitas-fasilitas yang dirancang untuk membawa trafik dari berbagai sumber telekomunikasi, seperti itu. Jadi yang dimaksud jaringan telekomunikasi adalah kumpulan dari fasilitas-fasilitas telekomunikasi yang membawa traffic. Ya jelas membawa traffic dong, masa enggak membawa apa-apa. Nah, fungsinya komunikasi, fungsinya dari jaringan telekomunikasi kan membawa, ada sesuatu yang dibawa seperti itu kan. Dari mana? Dari berbagai sumber telekomunikasi. Nah, dari yang sumber telekomunikasi ini fasilitasnya seperti itu kan. Contoh gampangnya seperti ini. Anda melihat asum gambarnya adalah truk kontainer kayak gitu kan. Nah,
terkontainer. Biasanya kan kita kalau mau ada bongkar muat barang itu kan di pelabuhan kayak gitu kan ada berbagai macam apa, misalnya kita ada suatu barang dari luar negeri masuk ke Indonesia menggunakan kapal kan. Nah, kapal itu kan membawa berbagai macam namanya muatan ya, kontainer dari negara mana saja seperti itu kan. Nah, kontainer-kontainer yang dibawa si kapal itu ya ibaratnya trafficnya, muatannya. Nah, mau kemana? Ya, mau di apa ya, mau dipecah ataupun mau dibongkar muat di suatu pelabuhan seperti itu kan. Nah, nanti kalau udah sampai di pelabuhan nanti akan didistribusikan sesuai dengan tujuannya masing-masing kayak gitu kan. Nah, ada entah mau ke Jakarta, ke Semarang, Kalimantan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ibaratnya ya kayak tadi yang kontainer membawa apa, kapal membawa berbagai macam kontainer bagi dari luar negeri untuk didistribusikan ke wilayah Indonesia, misal seperti itu. Nah, itu tentang jaringan telekomunikasi dari awal sampai sini. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Kemudian kita lanjut fasilitas. Nah, apa sih ini Mas fasilitas-fasilitas tadi kan? Nah, tadi kan saya sudah berbicara tentang fasilitas telekomunikasi kan, kayak telepon, kemudian server operatornya, kemudian ada BTS-nya, ada sinyal itu. Nah, secara garis besar fasilitas di sini itu ada node sentral, itu nanti ini posisinya sebagai kayak pengolah, manajemen trafficnya kayak gitu, server lah, server yang nanti posisinya ada di operator ataupun di pusat kayak gitu. Nah, yang kedua adalah link. Jelas nih, kita butuh media transmisinya ya. Kayak tadi yang saya contohkan, misal kita menggunakan HP, berarti kan sinyal si HP itu akan menangkap suatu sinyal kan dari BTS kan. Nah, berarti medianya adalah medianya melalui radio ataupun sinyal itu sendiri kayak gitu kan. Nah, kemudian traffic. Nah, jelas kan kita lagi telepon-teleponan seperti ini, ada traffic yang masuk ke sini kan, ke HP kita. Nah, trafficnya itu ada informasi, nah, kayak gitu. Jadi fasilitas ini membentuk suatu sistem telekomunikasi, kayak gitu. Dan yang besarnya lagi akan membentuk sebuah jaringan telekomunikasi, kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri dari berbagai macam fasilitas, ada node, link, dan traffic. Gambarannya seperti ini. Ada dua manusia ini ya, ada dua manusia. Ya. Ada dua manusia yang akan melakukan suatu panggilan kayak gitu kan. Nah, berarti kan manusia itu yang apa di depan tadi saya menjelaskan adanya fasilitas kan, ada namanya sentral, kemudian ini yang di kota ini adalah sentral, kemudian ada link sebagai apa penghubungnya. Nah, kemudian ada yang dibawa nih informasi kan 1, 2, 3 sampai ke tujuannya seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang di sisi sentral nih. Nah, tadi sentral saya bilang itu semacam kayak server lah, ataupun node kayak gitu. Nah, node itu kan dikelola oleh suatu katakanlah operator ya, contohnya misal operator itu, ataupun penyedia layanan jasa telekomunikasi itu ya. Nah, secara teknis itu dibagi menjadi dua, PBX dan PABX seperti itu ya. Nah, kalau PBX adalah Private Branch Exchange seperti itu. Ini biasanya menggunakan teknologi IP. Nah, lokasinya biasanya di operator-operator besar ataupun di penyedia jasa telekomunikasi yang besar-besar kayak gitu. Nah, sedangkan PABX, nah mungkin Anda tidak asing nih. Ini secara definisi adalah Private Automatic Branch Exchange seperti itu. Nah, kenapa di otomatis? Ya, secara otomatis dia akan ya sistemnya ada otomatisnya lah seperti itu. Nah, biasanya lokasi ini ataupun PABX itu terpasang di sisi pelanggan. Maksudnya seperti ini. Anda pernah tidur di hotel kan? Pernah atau tidak? Pernah ya? Ya. Bukan hotel Pertamina kan? Iya, bukan, Pak. Bukan. Jadi hotel itu ada dua. Ada tiga. Hotel beneran, hotel Pertamina, ataupun hotel Prodeo gitu kan. Nah,
apa sih apa istilahnya kan, yang hotel beneran ya. Kalau hotel Pertamina kan misalnya kalau kita capek gitu kan, kemalaman udah kita tidur di pom bensin gitu kan. Kemudian yang pro itu kalau hotel apa ya, penjara gitu kan. Nah itu jangan gitu. Nah nih kita ngomongin tentang hotel beneran kayak gitu. Nah, biasanya di hotel itu kan kita ada kasur, jelas ada kasur kan, masa nggak ada kasur. Nah di sebelahnya kasur tuh ada meja semua, kemudian ada telepon gitu kan. Nah kemudian ada nomor-nomornya tuh. Katakanlah resepsionis 001, nah gitu kan. Restoran 002 kayak gitu kan, misalnya mau valet ataupun parkir 003 misal gitu. Nah nomor-nomor itu adalah nomor-nomor lokal yang tersedia ataupun yang disediakan ataupun dibuat oleh manajemen teknis dari hotel seperti itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengkomunikasikan satu sama lainnya dan tidak memakan biaya ataupun tidak perlu mengeluarkan biaya seperti itu. Ya intinya untuk komunikasi lokal seperti itu. Nah, situlah kita menggunakan sistem PABX seperti itu. Contohnya ya. Nah, kemudian kalau enggak di kampus misal ada nomornya kan, kampus telepon nomornya 0281 sekian kayak gitu. Nah, kemudian misal Anda ingin tahu keuangan ataupun ingin tahu tagihan, berarti saya harus menghubungi bagian keuangan. Nah, untuk memperingkas apa ya istilahnya, memperingkas nomor, jadi yang biar dikenal dari luar tuh hanya nomor satu itu aja. Nah, untuk memperingkas, makanya kalau mau masuk ke setiap subbagian kita buat semacam kayak nomor private di lokalnya. Misal kayak di divisi keuangan nanti ada nomor extendednya sekian 123 misalnya gitu. Kalau misal mau ke akademik 124, nah misalnya gitu. Itulah nomor-nomor extended untuk masuk ke yang lebih apa ya, yang lebih spesifik. Jadi yang dikenal cuma satu aja, satu nomor. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian contohnya kedua, kalau Anda punya HP mau nelpon, misalnya katakanlah operator XL gitu kan. Kalau kita telepon 123 itu kan akan terhubung kan, bener nggak? Ya jelas lah akan terhubung kan. Nah, di situ nanti akan keluar menunya kan, ada keluar menunya. Nah, selamat datang, bla bla bla, ada resepsionisnya yang ada mesin penjawabnya lah kayak gitu. Nah, bahasanya sama, terus diputer-puter sama, kalimatnya pun sama, ya namanya mesin kayak gitu ya. Nah, tapi di situ nanti ada penyampaian, Anda mau kemana? Mau cek pulsa kah? Mau ke customer service? Nanti tekan 0 lah, kayak gituan lah. Jadi yang diarahkan ataupun ke tujuan yang lebih spesifik, itu namanya sentral ya. Jadi sistem sentral ada dua, PBX dan PABX itu. Biasa kalau PBX teknologinya IP, kalau PABX itu masih menggunakan lokal aja, maksudnya bukan IP, dia pakai apa namanya, konfigurasi jaringan yang sederhana. Ya mungkin trennya sih sekarang nggak perlu PABX kayak gitu ya, maksudnya kalau mau telepon apapun connect ya tinggal WA aja ya. Nah, itu malah lebih efisien seperti itu. Nah, tapi kita di sini adalah berbicara tentang teknologi telekomunikasi kayak gitu. Nah, itu yang sentral ya. Nah, ini penjelasan dari fasilitas sentral. Nah, kemudian sentral itu akan mengolah sebuah informasi kan ataupun trafficnya kan. Nah, yang berasal dari sisi user, baik pengirim ataupun penerima kayak gitu. Nah, dari sentral untuk ke user itu kan perlu media kan, perlu media ataupun perlu jalannya kan kayak gitu kan. Nah, jalannya nanti akan seperti apa? Nah, ada berbagai macam ataupun contoh eh, medianya ataupun linknya terkait dengan teknologinya. Nah, di sini ada 3 nih, POTS, PSTN, dan ISDN seperti itu. Kalau POTS ada yang tahu PSTS? Ya, tonton nih POTS. POTS, oke. POTS Telekom. Besar sekali. Nah, secara definisi yaitu Plan Out Telephone Service, PUTS, kayak gitu kan. OTS. Nah, perhatikan di sini.
satu-satunya nama yang dikenal di seluruh dunia untuk jasa telepon analog biasa. Nah, berarti sistemnya masih analog. Berarti kalau sistemnya analog, servis yang bisa dilayani apa? Ya suara kan, suara kayak gitu. Kemudian secara teknologi kita levelnya di apa ini? Secara teknologi apa namanya telekomunikasi, levelnya ada di ini ya 2G seperti itu. Oke, itu pembagian teknologi linknya. Nah biasanya kayak gini, gambarnya seperti apa sih makhluknya? Kita cek di sini. Nah kayak gini nih. Jadi secara arsitektur, ini local exchange itu maksudnya tuh untuk semacam pintu gerbang lah kayak gitu ya. Nah, kemudian dari lokasi pintu gerbang yang menghubungkan dari jaringan luar ke jaringan dalam seperti itu. Nah kalau di sini ngomongin tentang jaringan dalam, ada yang namanya MDF. Nah ada yang tahu MDF? Mungkin teman-teman yang dari SMK Telkom pernah ya praktek di sini ya, di ruangan ini ya. Ya enggak? Ada yang tahu? MDF itu apa? Nggak ada semua? Nggak tahu, Pak. Waduh, di sini nggak ada yang dari lulusan SMK Telkom? Ada lah pasti. Oke. Oke, MDF itu yaitu main distribution frame. MDF, Central MDF. Nah, kayak gini dia. Main main distribution frame. Jadi main itu utama kan distribusi ya, frame. Nah, berarti suatu frame yang frame utama untuk mendistribusikan. Nah, itu tempat untuk mendistribusikan. Mendistribusikan apa? Ya skala traffic. Nah, seperti ini kira-kira nih gambarnya nih, kayak gini ya. Gambarnya kira-kira kayak gini. Ada kabel-kabel, biasanya kabel-kabelnya dicolokin di sela-selanya gitu kan. Nah, kayak gitulah. Harusnya teman-teman yang dari SMK kan sudah ada pernah PKL ataupun KP ya. Nah, kemudian PKL misalnya di Telkom ya pasti tidak asing dengan benda-benda seperti ini. Nah itu adalah POTS. Dan dari MBS nanti kalau keluar ada namanya RK rumah kabel gitu kan, ada kemudian ada TP drop point, terus KTP itu kabel rumah gitu kan, sampai ke pesawat telepon gitu. Jadi alurnya seperti itu ya. Nah, local exchange ini akan mengelola kayak switchingnya. Entah kamu mau keluar kemana, ke nomor berapa, kayak gitu kan. Nah, ini yang ngatur kayak gitu. Apakah bisa ini untuk teknologi digital? Ya sebetulnya sih dulu sih pernah, kalau pernah Anda apa ya mengalami ataupun pernah dengar Telkomnet instan, nah 080989 kali gitu kan, dial up-nya, masih ingat nggak? Pernah nggak mengalami zaman-zaman itu? Nggak pernah juga? Nggak tahu, Pak. Waduh, sekitar tahun berapa berarti ya? Ya itulah, kalau misalnya Anda pernah mendengar Telkomnet instan ya, nih saya. Nih, Telkomnet instan tuh ada di sini ternyata. Tuh. Nah ini nih, teknologi internet pada saat teknologi internet yang sangat dibanggakan pada masanya lah seperti itu. Nah, kecepatannya berapa? Wah, kecepatannya ya tahu sendiri ya. Kecepatannya ya masih kbps lah gitu kan. Wah, pakainya RT11 kayak gitu. Itulah. Nanti dari itu, dari sisi apa namanya, dari sini ada dari sini soketnya ada splitternya. Nanti ada yang masuk ke telepon, ada yang masuk ke trafficnya data kayak gitu. Nah, itu kita berbicara tentang teknologi jadul kayak gitu. Nah, balik lagi ke media linknya ataupun teknologi linknya. Yang kedua adalah PSTN. Nah, PSTN. Apa itu PSTN? Pabrik apa ya? Saya lupa. Ada yang tahu nggak? Nah, ini dia. PSTN. Public Switch Telephone Network. Nah, berarti ini switch-nya telepon nih untuk men-switch kayak gitu. Nah,
Di sini teknologinya udah mulai berkembang. Artinya apa? Yang dulu yang kita kenal POTS itu analog, sekarang udah semi digital. Nah, itu. Oh, berarti ini yang tadi yang Telkomnet itu mungkin yang ini ya, semi digital yang Telkomnet ini ya, itu teknologinya. Oke. Nah, PSTN itu dia teknologi udah semi digital. Kemudian service yang bisa dilayani apa? Voice dan text. Kalau disandingkan dengan teknologi telekomunikasi, dia udah ranahnya ya bisa dikatakan ke level 2G ataupun second generation kayak gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah ISDN. Nah, ISDN udah familiar sekali kan. Nah, Integrated Service Digital Network. Wah, udah dari katanya digital nih udah pasti dia teknologi udah menggunakan digital. Service-nya pun lebih berbagai macam, voice dan multimedia. Nah, multimedia berarti kan bisa gabungan dari suara, gambar gitu kan. Kemudian yang bisa dinikmati, dia bergerak kayak gitu kan. Kemudian ada email, kemudian ada web, gitu. Nah, seperti itulah. Intinya multimedia lah. Ada gambar, suara yang bisa kita nikmati secara bersama-sama. Kemudian kalau kita disandingkan teknologi telekomunikasi, dia masuknya ke 3G. Dan seterusnya. Mungkin nanti ada 5G gitu kan. Itu tentang pembagian teknologi dari linknya. Seperti itu ya. Ada beberapa teknologi. Nah, kemudian informasi itu kan akan dikirim kan? Akan dikirim ke penerima. Nah, informasi-informasi ini nanti ada tekniknya untuk memisahkan. Nah, teknik untuk masuk ke sini ada teknik untuk koneksinya. Dan untuk memecahkan nanti informasinya ini akan dibawa oleh jalur yang seperti apa, nanti jalurnya bagaimana. Nah, nanti ada tekniknya. Teknik untuk membawa informasinya namanya teknik switching. Nah, kayak gini nih. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, di sini kan ada gambar. Ini ada sentral, ada dua nih. Kenapa sih maksudnya? Nah, sentral dua ini mungkin kita nanti kondisinya adalah itu saling terhubung. Maksudnya di sisi pengirim pasti kan ada sentral yang mengatur aktivitas komunikasi di sisi wilayahnya dia kan. Nah, di sini juga pasti ada hubungannya, ada cabangnya, ada interkoneksi fasilitas telekomunikasi dari lainnya. Nah, sebagai contoh misal dari sini, dari sisi tujuan. Nah, kan terkonek juga dengan link. Jadi antar sentral saling berkomunikasi, mengolah, kemudian meneruskan informasi sehingga sampai ke penerima. Seperti itu ya. Nah, ya secara konsepnya sih ya kayak kita mengantarkan barang kan. Ada tujuan, ada sumber, kemudian dikirim melalui medianya. Ya kalau katakanlah ya kalau gampang kurir kurir pembawa paket, nah kayak gitu. Nah, tiap kurir pembawa paket itu kan punya wilayah masing-masing kan, nggak mungkin satu orang menguasai ataupun mengantarkan barang ke semua wilayah kan capek, maka dari itu dipecah-pecah sesuai dengan wilayahnya. Misal di sini ya wilayah sentral Purwokerto Selatan, kemudian ini Purwokerto Timur, nah nanti akan dipecah sesuai dengan tujuan dari paketnya tersebut atau sesuai dengan informasi yang akan disampaikan ke tujuan mana, kayak gitu ya. Nah, begitu tentang sistem jaringan telekomunikasi. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke. Nah, kemudian tadi kita ngomongin tentang teknik untuk membawa si informasi. Nah, kita mau bicara tentang teknik switching. Nah, teknik untuk melakukan koneksi. Ya, koneksi yang dibuat nanti lewat jalur mana, nanti bentuknya akan seperti apa. Jadi pada saat kita membangun koneksi, ya, itu akan terjadi pada saat akan melakukan pertukaran informasi. Jadi baru bisa dibangun. Ada dua jenis, circuit switch dan paket switch, seperti itu ya. Nah, bedanya apa sih? Nah, ini kita ada beberapa pembagian circuit switch dan paket switch. Bedanya dari sisi informasi. Nah, di switch ini kan dia teknologinya kan old kan. Nah, hanya bisa membawa service
voice. Nah, namanya paket switching, dia lebih modern, dia bisa membawa servisnya adalah multimedia, seperti itu. Kemudian bagaimana sih sifat koneksinya? Kalau circuit switching itu sifatnya tuh dedicated. Nah, artinya apa? Nah, contoh gini, si A dan si B berkomunikasi. Nah, komunikasi itu kan butuh media kan. Nah, katakanlah media itu, sebentar. Sebagai ilustrasi, ini si A, sorry, komen nggak jelas. Nah, ini si A dan ini si B. Mereka berkomunikasi menggunakan suatu kanal. Nah, ini. Nah, yang dimaksud dedicated itu ya jalurnya ataupun kanalnya hanya digunakan dua orang ini, hanya bisa digunakan mereka berdua seperti itu. Jadi kalau misalnya jalurnya udah kepake, ya udah kita sebagai orang ketiga si C di sini nggak bisa masuk kayak gitu. Nah, kalaupun kita mau masuk jalurnya nanti akan di drop. Nah, ini akan menjadi di drop, ditolak kayak gitu. Karena apa? Ya sifatnya dedicated hanya untuk dari servisnya hanya untuk digunakan satu kali aktivitas seperti itu. Jadi secara end to end atau ujung-ujung ya hanya udah dipakai mereka berdua. Ada yang orang lain masuk dia akan ditolak ataupun di drop seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan yang share bandwidth? Nah, share bandwidth itu misal nanti akan ngomongin tentang time slot ya. Jadi kayak ginilah ilustrasinya ya. Nah, misalnya kanal pertama, kanal kedua, kanal ketiga, kanal keempat koneksinya kan. Nah, kanal pertama digunakan si A dan si B kayak gitu kan. Nah, kemudian ada datang si C. Kira-kira bisa masuk nggak? Ya kalau misalnya ada yang kosong ya mungkin dia bisa masuk. Ya seperti itu. Jadi jalurnya masih bisa dipakai untuk bersama-sama. Maka dari itu namanya adalah share bandwidth kayak gitu. Ilustrasinya seperti itu ya. Kalau ini ya ibarat kata kita masuk ke gang sempit. Nah, kalau udah berpapasan, ujung-ujung ya udah ya bisa dipakai ini doang dua orang ini. Nah, kalau si C mau masuk ya sudah nggak bisa, emang udah diperuntukkan untuk satu kali aktivitas aja. Kalau ini bisa share, kita menggunakan time slot gitu. Jadi bisa menggunakan apa namanya kanal-kanal yang masih kosong seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga komunikasi yang terbentuk untuk yang circuit switching yaitu layaknya handshaking. Nah, maksudnya apa sih handshaking? Nah, kita punya tangan nih, ya. Handshaking kan berjabat tangan kan kayak gini kan. Kita pada saat handshaking kan ada pertemuan kan. Nah, kalau sudah bertemu terjadi suatu hubungan kan. Nah, berarti kan hubungan itu akan membuat suatu jalan ataupun media. Media buat apa tujuannya? Ya, untuk mentransferkan data. Ada yang lewat kayak gitu. Nah, transfer data selama komunikasinya masih dijalankan, ini tadi ya. Jadi ini orangnya, kemudian ini handshaking di sini ya. Nah, ini melakukan panggilan, layaknya tadi handshaking sudah hubungan, kemudian ini ada data yang tertransfer kan di sini, ada data. Nah, tetap tertransfer kayak gitu. Nah, sudah ada hubungan, kemudian terjadi percakapan, terjadi transfer data. Nah, kalau udah selesai, berarti ini udah rilis dong, udah lepas. Nah, lepas. Ya udah itu namanya proses circuit switching kayak gitu ya. Pertama kan hubungan, kemudian sudah terjadi hubungan, berarti itu membangun jalur untuk melewatkan datanya ataupun mentransfer datanya. Kalau percakapan mereka berdua sudah selesai, berarti handshake-nya akan dilepas kan. Nah, ya berarti jalurnya kembali kosong. Nah, konsep dari komunikasi circuit switching menggunakan handshaking kayak gitu. Nah, bagaimana dengan ini?
si paket switch, dia ya namanya paket, kita menggunakan paket ya, nih paket. Nah, paket itu ibarat tuh ya kayak kotak kayak gini kan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi ada bagian-bagiannya tertentu. Ya, seperti itu ya. Nah, ada yang namanya header, ada yang namanya informasi, ada yang namanya sistem kontrolnya kayak gitu. Nah, di sini nanti header ada apa namanya? Macam tujuan asal apa ada ya identitas asal ataupun ini paketnya dari mana, terus kemudian mau dikirim kemana seperti itu kan, terus nanti pengolahannya seperti apa kayak gitu kan. Nah, nanti akan dikontrol oleh si controlling ini. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi yang terbentuk pakai switching itu berupa paket yang terbagi secara detail dengan segmentasi tertentu. Nah, contohnya misalnya ada headernya, ada informasinya, ada controllingnya kayak gitu. Oke. Nah, terus kita berbicara tentang biayanya ataupun billing. Nah, billing ataupun pembiayaan pada sirkuit switching itu berdasarkan koneksinya. Nah, kalau misalnya si A dan si B masih melakukan komunikasi dan itu masih on, masih berjalan, handshakingnya belum terlepas, belum rilis, ya billingnya akan tetap berjalan, argonya akan berputar seperti itu. Entah dia mau ada obrolan atau diem-dieman saja, kayak gitu kan. Nah, kayak tadi nih teman Anda teleponan sampai 1 jam, nggak tahu, nggak, masa telepon sampai 1 jam lama itu ya temennya luar biasa ya. Paling ujung-ujungnya nanti, udah yuk, ngantuk, kamu aja yang matiin. Enggak ah kamu, kamu aja yang matiin, ya kamu. Nah, ujung-ujungnya apa? Enggak jadi dimatikan kan. Nah, misal kayak gitu kan bercandanya. Nah, selama kayak prosesnya kayak gitu ya billingnya akan terus counting ya, terus berputar, terus mencatat kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu diam, ininya diam nih, si A nya diam, tetap bayar lah kayak gitu bahasanya ya, tetap berjalan. Kecuali kalau sudah rilis, dilepas, nah udah ditutup, dah lama-lama nih nggak jelas, tutup aja, nah selesai. Seperti itu. Nah, kalau di paket switching, connectionless oriented. Nah, maksudnya apa ini? Nah, kalau tadi kita telepon-teleponan, terus kemudian kita diem-dieman, selama masih hand proses handshake-nya masih connected, ya billing berjalan. Nah, kalau di sini connectionless oriented, ibaratnya tuh Anda lihat dia di ujung HP Anda, kok di ujung, di layar aja, di layar itu kan ada gambar sinyal kan, ada gambar sinyal, ada gambar bar kayak gitu kan, kelihatan nggak? Ada gambar bar kayak gitu kan, ya nggak? Kemudian di sini ada teknologinya, katakanlah apa? 4G ya, seperti itu kan? Ya enggak? Benar nggak sih? Lihat dulu. Oh, saya pakainya wireless. Nah, itulah. Terus di sini ada suatu anak panah, ya enggak sih? Nah, apa yang terjadi ataupun masuk dari anak panah ini apa sih? Udah ada yang tahu nggak? Upload dan download ya. Nah, upload dan download. Nah, seperti itu. Sekarang gini, bagaimana kondisinya pada saat HP Anda diam ataupun idle? Kemudian kita bandingkan dua kondisi ya. Yang pertama idle dan yang kedua Anda sedang jimetan kayak gini. Jimetan gak enak banget ya. Jimit ya apalah ya lagi conference lah kayak gitu ya, lagi video call kayak gitu kan. Nah, perhatikan gambar anak panah di sini di HP layar Anda itu pada saat kondisi pertama idle dan kondisi yang kedua adalah eh, lagi sedang proses gimet. Lebih cepat yang mana prosesnya ataupun ketip-ketipnya gitu loh. Lebih cepat yang mana? Yang posisi idle atau lagi sedang ada aktivitas gimet. Yang Jimit, Pak. Nah, itulah yang dimaksud dengan connectionless oriented. Jadi berdasarkan koneksinya yang kita lakukan
kayak gitu. Jadi kalau mungkin lebih detailnya, kalau Anda pasang bandwidth meter gitu ya, kalau di laptop kan ada namanya bandwidth meter, saya nggak install sih. Ya itu cuma ingin tahu aja seberapa banyak yang kita gunakan, ya itu sebagai tools informasi saja sih. Tapi kalau buat saya sih nggak terlalu penting ya. Kalau kita udah pakai internet ya udah jalanin aja kayak gitu kan. Nah, itu tentang alat ukurnya, kita bisa menggunakan bandwidth meter seperti itu. Tapi yang di sini yang jelas adalah billing pada paket switching. Dia berdasarkan prosesnya. Jadi antara idle dan lagi sedang ada proses akan berbeda. Nanti urusannya itu adalah ke paket data Anda gitu kan. Nah, katakanlah dapat kuota dari kementerian berapa? 1 giga gitu kan. 9 ya. 1 giga. Nah, kalau Anda cuma HP-nya cuma diem aja, nggak pernah dipakai, ya paketnya utuh gitu kan. Tapi kalau ada buat kuliah, ya kan lama-lama akan berkurang kayak gitu. Jadi berdasarkan connection less oriented, itu ya. Tapi ada pertanyaan? Oke, lanjut Bang ada. Nah, secara jenis traffic ya jelas lah ya. Kalau analog itu si circuit switching karena voice, ya berarti kan analog kan, seperti tadi kita yang jelaskan di depan. Kemudian kalau paket switching berarti digital, nah, kayak gitu kan jenis trafficnya. Kemudian bagaimana cara mengukur kualitasnya nih? Bagaimana cara mengukur kualitas dari si circuit switching maupun paket switching? Bagaimana nih? Nah, ya kenapa sih kita harus mengukur kualitas? Ya kan kita biar tahu kan, menilai, oh ini ternyata seperti ini nih, ternyata kurang baik nih. Nah, berarti kan dengan adanya nilai, adanya data dari penilaian akan memberikan suatu improvement ataupun perbaikan dari sistem-sistem kita yang kurang bagus kayak gitu kan. Intinya untuk peningkatan yang lebih baik lagi. Kan nggak nggak serta merta itu apa nama sistem kita berjalan dengan baik kemudian memberikan layanan yang baik, kan nggak seperti itu kan, pasti ada suatu evaluasi kan. Nah, bagaimana cara untuk mengevaluasi sistem ya dengan cara melihat kualitasnya. Nah, kalau di circuit switching kita menggunakan GOS, grade of service, nanti ada di bagian apa namanya pertemuan 4 ataupun 5 lah. Nah, maksudnya apa sih grade of service ini? Nah, ibarat kata ataupun katakanlah kita kan grade of service ini hubungannya dengan voice kan ya. Voice kemudian teknologinya adalah analog ya. Nah, berarti ini apa ini? Pesawat telepon ya. Ataupun panggilan suara ya. Panggilan suara ya, voice. Nah, kalau kita mengacu ke standar Telkom itu adalah GOS-nya, grade of service-nya yaitu minimal harus 1%. Nah, maksudnya apa ini? Berarti dalam 100 panggilan ya, dalam 100 panggilan hanya boleh 1 kali yang gagal. Sisanya 99 harus oke, kayak gitu. Jadi ukurannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang paket switch? Ukuran kualitasnya berdasarkan quality of service, seperti kualitas of service-nya. Nah, kalau quality of service di sini nanti ada standarnya. Standarnya menggunakan kalau telekomunikasi biasanya Typon. Pakainya Y ya, Typon kayak gitu ya. Kalau grade of service karena kita menggunakan suara ya standar Telkom menggunakan standar 1% grade of service-nya. Kalau QoS standarnya itu standar dunia, artinya global, menggunakan standar Typon. Seperti apa sih standar Typon? Anda sudah pernah mendengar quality of service nggak? Pernah? Sudah pernah mendengar? Atau belum? Belum, Pak. Standar Typon ya. Typon. Typon. Sorry, bukan dia. Sorry, bukan pakai I ya, pakainya I ya. Typon. Nah, biasanya teman-teman ataupun kakak kelas Anda, kalau yang mengambil skripsi ataupun tugas akhirnya berhubungan dengan jaringan, nah, untuk mengukur parameternya menggunakan standar ini, Typon ini.
Nah, apa itu typon? Yaitu standar penilaian parameter QoS yang dikeluarkan oleh Badan ETSI gitu kan. Europe Telecommunication Standards Institute. Nah, institute. Nah, berarti institusi yang mengatur standar dari institusi Eropa yang mengatur standar telekomunikasi kayak gitu. Kemudian apa saja standarnya? Ayo apa saja? Nah, contohnya ini dia. Jadi kalau Anda misal bikin tugas akhir ataupun skripsi ya, ngomongin tentang network, terus mengukur performa jaringan, kemudian yang dilihat adalah quality of service-nya, kemudian gunakanlah standar TIPON. Itu. Jadi harus, ya ini paling enggak menjadi bekal Anda nih, kalau misalnya besok Anda tugas akhir ya. Nah, di sini ada beberapa definisinya. Harusnya ini pelajaran Komdat nih. Oke. Sudah dapat Komdat belum? Sudah, Pak. Nah, bahas QoS enggak? Sudah kan? Sudah bahas QoS kan? Lupa, Pak. Waduh, lupa atau cuma itu Mas, cuma numpang apa namanya, numpang lewat itu. Ya, sama aja ya, numpang lewat sama lama. Ya gitulah. Saya tidak akan sampai ke sana. Intinya di typon itu nanti akan diukur mana tadi. Nah, intinya ini saya nggak bahas lebih jauh ini karena nanti. Nah, intinya di qualitas of service ini, karena kita ngomongin multimedia, berarti kan kita akan melihat beberapa parameter. Sebagai contoh seperti ini. Anda menggunakan HP, jelaskan ya, oke. Anda menggunakan HP, kemudian menggunakan internet service provider. Nah, katakanlah jangan internet service provider, nanti nggak kelihatan rasanya. Nah, gini aja deh. Anda menggunakan browsing, Anda melakukan aktivitas browsing, ya. Kemudian di HP Anda setting sinyalnya ataupun di force ke teknologi 3G. Kemudian skenario yang kedua, kita force ke teknologi 4G. Nah, kira-kira experience-nya gimana pada saat kita browsing ataupun di streaming? Lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang mana? 4G, Pak. 4G. Iya, jelas ya. Nanti beda lagi nanti oke sudah 5G ya, beda lagi. Ya, seperti itu. Jadi apa kesimpulannya? Nah, pada saat kita menggunakan ataupun sedang menggunakan aktivitas multimedia, baik itu streaming ataupun browsing, menggunakan teknologi yang terbaru, experience kita, pengalaman kita lebih nyaman, lebih cepat, lebih kencang gitu kan. Nah, bagaimana yang Projia akan lemot. Nah, kalau kita ngomongin lemot, berarti apa yang kita lihat? Yang pertama apa? Delay, gitu kan. Pasti kan ada delay-nya gitu kan. Kemudian ada namanya paket loss. Kenapa lemot? Pasti ada paket yang terbuang. Paket loss. Kemudian bandwidth. Nah, bandwidth antara 3G dan 4G pasti akan berbeda kan. Makanya bandwidth yang sebenarnya yang kita rasakan itu adalah kemampuan setiap bandwidth yang kita rasakan itu kita bisa sebut dengan throughput. Pernah dengar kata throughput? Nah, itulah parameter-parameter yang menjadi acuan ataupun menjadikan quality of service dari sebuah paket switching. Nah, sebagai contoh tadi, Anda menggunakan HP, kemudian Anda force ke 3G, akan berbeda rasanya jika Anda menggunakan teknologi 4G. Ini lebih kencang. Nah, kalau ini lebih lemot kayak itu, pasti ada penyebabnya. Baik di sisi delay ada paket loss-nya, ataupun bandwidth yang dirasakan. Pasti kan beda, jelas beda bandwidth-nya. Katakan di sini bandwidth-nya katakanlah 100 mega, di sini mungkin udah 100 mega ya, di sini mungkin bandwidthnya 10 mega, 4G udah 100 mega, misal begitu.
Nah, tapi ya pada dasarnya nggak mungkin 100 mega itu kita gunakan sendiri. Nah, pasti ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuannya. Katakanlah begini, ini ada BTS nih, ya Kak. BTS di sini kan terhubung oleh suatu sistem core-nya kan, ada core-nya gitu. Core ini nanti hubungannya sama ke ke operator, katakan di sini servernya ataupun node ataupun sentralnya, karena saya ambil warna merah, berarti ini Telkomsel gitu kan. Nah, alirannya kan kayak gini kan jalurnya. Ini ada BTS, ini user, ini Anda nih HP-nya, gitu kan. Nah, di BTS ini mengcover wilayah, nah, katakanlah di sini wilayah DI Panjaitan, nah, kampus Titik Telkom. Nah, pertanyaannya, apakah kampus di wilayah ini hanya satu orang saja manusianya? Pasti kan banyak kan. Nah, di sini katakanlah ada 100 manusia gitu kan, ada 100 manusia. Terlalu banyak ya, nggak mungkin ya. Ya apapun itulah, sampelnya 100 banyak. Nah, di sini BTS-nya hanya dibuka bandwidth-nya sampai katakanlah mungkin nggak sampai 100 mega ya, pasti ada itunya lah. Ya katakanlah 10 mega lah. Nah, 10 mega ini akan diperebutkan ataupun dibagi secara rata dengan bandwidth manajemen ke 100 user. Dengan catatan 100 user itu sedang online semuanya ataupun sedang benar-benar mengaktifkan ataupun melakukan suatu aktivitas browsing ataupun streaming ya. Tapi kan nggak mungkin 100 orang itu sama-sama ya, kecuali memang benar-benar ingin menguji suatu kehandalan ataupun menguji suatu performa jaringan. Nah, itu baru bisa langsung semuanya berbarengan. Nah, tapi yang di sini maksud saya ini menjelaskan bahwa bandwidth yang kita terima itu kan akan dibagi-bagi ataupun share bandwidth dengan pengguna lainnya, seperti itu. Jadi ya jangan sampai kita tuh kemakan iklan. Wah. Ya biasanya sih kalau kayak seperti itu yang kelihatan banget kan iklan-iklan service provider dari layanan internet ya, katakanlah IndiHome, Bisnet, Iconnet gitu-gituan kan. Wah, bandwidth-nya dedicated 10 mega. Nah, tapi kan up to. Tapi nggak tahu juga, misal di situ kita pemukiman yang padat penduduk dan semuanya pakai IndiHome ataupun pakai operator ini ya pasti ya tahu sendiri ya. Anda mungkin sudah mengalami ya kan. Sekarang koneksi, katakanlah kita ambil contoh IndiHome gimana? Berbeda atau sama pada saat awal-awal Anda promosi sama sampai sekarang, ada rasanya atau masih sama? Ada bedanya atau sama? Beda, Pak. Nah, bedanya apa tuh? Lebih apa? Lebih cepat, lebih lemot, atau gimana? Kadang lebih sering down, Pak. Waduh, ya, itu kan. Ya, karena apa? Ya, kita secara pengguna udah semakin banyak. Secara pengguna udah makin banyak, masalahnya semakin kompleks ya, artinya kan kita kan secara infrastruktur kita udah kalau mau pasang baru kan harus narik kabel gitu-gitu kan, terus menyediakan istilahnya sentralnya kan untuk di suatu wilayah. Nah, karena mungkin ada human error, entah kabelnya kesangkut atau kena apa gitu-gitu kan. Nah, masalahnya akan semakin kompleks seperti itu. Nah, contohnya tadi sering down itu, belum lagi kasus kemarin kan, apa katanya kabel lautnya kemakan hiu, apa gimana ceritanya tuh, ya nggak sih? Ada yang tahu beritanya nggak pada saat kemarin tuh sempat terjadi gangguan, baca Iya, beritanya nggak? Iya benar ya, benar dimakan hiu atau gimana, atau kena patahan? katanya itu video udah lama sih Pak informasinya. Oh iya, gitu ya. Ya begitulah. Jadi intinya kalau kita menggunakan paket switching ini ya, ya nggak semuanya itu dedicated untuk nggak seperti di switch, nggak seperti di circuit switching sifatnya dedicated.
Nah, kalau kita menggunakan paket switching, menggunakan share bandwidth kayak gitu kan. Nah, nanti urusannya kualitasnya akan diukur ini 3-4 parameter itu. Delay, packet loss, dan throughput parameter untuk mengukur quality of service menggunakan standar TIPON ya, TIPON. TIPON. Nah, itu kualitasnya diukur. Nah, kemudian bandwidth, nah jelas nih. Kalau ini ya jelas boros ya, karena ya hanya satu orang. Nah, ini senang sekali nih. Kalau misal kita pengguna jasa layanan internet service provider di wilayah kita, katakanlah di wilayah kita, ada tiang IndiHome baru itu kan. Nah, ternyata yang pakai cuma kita doang. Oh, ini udah senang sekali nih pakai. Nah, tapi beda halnya kalau ada pemukiman yang padat penduduk, nah ini pakai semuanya, bandwidthnya kan terbagi. Nah, jadi kayak gini potensial bandwidth ya sesuai dengan yang digunakan. Nah, kayak gitu. Kemudian kita ngomongin tentang transfer rate-nya gimana sih antara CS dan PS. Ya karena dedicated sekali lagi akan konstan kan. Kalau ini paket switching karena bandwidth-nya secara potensial sesuai dengan kebutuhan ya ataupun sesuai yang dipakai ya sifatnya kan variabel kan, naik turun seperti itu, tidak konstan. Jadi bedanya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Nah, kita sudah tahu tadi sistem apa? Jaringan telekom seperti apa, sistemnya seperti apa, teknik untuk koneksinya apa, kemudian perbedaannya apa, dan proses pembangunan hubungan. Nah, kayak gini. Nah, tadi kita melakukan panggilan, prosesnya seperti apa sih? Ya, ini ada manusia satu, user, dan tujuan, apa pengirim dan penerima ataupun tujuan. Ya, pada prinsipnya secara garis besar, ya, kita akan melakukan suatu panggilan ataupun aktivitas komunikasi, itu kan pasti ada suatu sign ataupun tanda kan. Nah, tandanya mungkin katakanlah kita mau telepon, kita mau telepon orang, kita memasukkan nomor kan. Nah, nomor itu adalah sebuah tanda yang diberikan kepada si sentral ataupun operator ataupun server. Jadi ada istilah sentral, server, operator tuh jangan itu ya, jangan bingung ya. Intinya mereka yang mengatur aktivitas dari aktivitas telekomunikasi kita kayak gitu. Nah, user memberikan tanda, kemudian dari sentral akan membalas. Kalau misalnya ada balasan, berarti dia sudah menyediakan jalur yang kosong untuk si user. Nah, sebelum masuk ke definisi idle, jadi di posisi user ya, di posisi user itu ada beberapa posisi. Yang pertama adalah idle ataupun standby, busy ya sibuk ya, ataupun inhibit kayak gitu kan. Kalau usernya masih kondisinya standby kosong berarti bisa digunakan, jalurnya bisa digunakan. Tapi kalau usernya sedang melakukan aktivitas, berarti sedang menggunakan jalur, ya berarti jalur tersebut masih busy ataupun ada aktivitas kan. Nah, kalau misalnya inhibit, berarti ada suatu tabrakan gitu kan. Tabrakan dalam artian mungkin ada cross talk gitu kan. Cross talk. Jadi ibarat kata misalnya ini ada jalur tol, ya jalur tol ini kan arah ke sini, kemudian dia ke sini. Nah, kemudian dia nyeleweng ke sini. Nah, terjadilah suatu tabrakan kayak gitu. Nah, tabrakan ini kan akan mengakibatkan suatu kemacetan yang berimbas ke pengendara-pengendara yang lain kan, sehingga tidak bisa lewat. Nah, terjadilah suatu gangguan ataupun tabrakan itu sendiri. Itu namanya inhibit. Kayak gitu. Nah, setelah sentral memberikan ataupun operator memberikan jalur yang idle untuk user, nah si user akan mendial nomor ke tujuan. Nah, jadi pastikan dulu linknya oke, baru kita bisa bisa masukkan nomor kita kayak gitu. Selain kita memberikan tanda, biasanya kan tut itu kan berarti ada jalurnya oke, bisa dipakai. Kalau misalnya sedang dipakai biasanya kan
tut. Nah, seperti itu kan. Nah, oke, kalau misalnya jalurnya udah idle, jadi digunakan, ya si user menelpon, kemudian operator segera menghubungi ke user dengan T. Jadi dia sudah memberikan jalur. Nah, terus si sentral ini ngasih tahu, ini jalurnya kosong, silakan Anda telepon ke sini. Nah, silakan telepon sini, itu kan. Nah, prosesnya itu namanya proses establish atau inisiasi seperti itu ya. Nah, kemudian setelah setelah bisa ataupun inisiasi dengan tadi bilangnya, nah istilahnya apa ya, nada dering ya gitu kan. Jadi kan kalau kita telepon sudah memasukkan nomor, tidit. Nah, habis itu kan ada nada jedanya kan, tut 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 kayak gitu kan. Nah, terus kemudian diangkat. Nah, ini diangkat, otomatis kan klik halo, baru connect ke sini kan. Nah, di bagian sentral akan mencatat biayanya melalui proses billing ke percakapan mereka berdua, seperti itu. Ya, kalau udah selesai, ya udah berarti ini jalurnya dirilis, di stop, billing pun akan berhenti dari proses countingnya kayak gitu. Jadi yang pertama kan kita memberikan tanda dulu ke sentral. Tanda dulu sentral kan kita semacam tanda dulu nih. Oh, saya mau telepon nih, kira-kira sibuk apa enggak ataupun jalurnya kosong apa enggak. Kalau misalnya jalurnya kosong akan diberikan idle ke user. Kosong, berarti kan tut gitu kan. Nah, kemudian si operator segera si user akan mendial ataupun masukkan nomornya tut. Nah, sudah selesai. Terus ada proses berhenti sejenak, baru ada dilanjutkan proses tut. Nah, kayak gitu. Nah, itu tandanya sudah nyambung. Nah, proses itu namanya inisiasi. Kalau diangkat ya berarti sudah sampai ataupun sudah terkonek. Kemudian akan dicatat biaya pemakaiannya. Kayak gitu ya proses pembangunan hubungan telepon ya. Ini kasusnya adalah panggilan telepon ya, bukan panggilan bukan panggilan WhatsApp calling, bukan ya. Ini proses pembangunan dari panggilan telepon konvensional lah, telepon biasa kayak gitu. Karena tren ini ya secara konsep sih sama ya, artinya gini, selama kanal itu kosong ataupun jalur itu kosong, pasti bisa digunakan ataupun pasti akan diberikan oleh server kepada pengguna untuk melakukan aktivitas panggilan. Terus yang kedua, yang pertama gimana? Selama jalurnya masih kosong, server akan memberikan jalur kepada si pengguna untuk melakukan komunikasi. Itu yang pertama. Terus prinsip yang kedua, setelah terjadi suatu komunikasi, setelah kita diberikan jalur kosong, kita bisa melakukan proses komunikasi, seperti itu kan. Nah, pada saat kita melakukan proses komunikasi, kemudian akan diberikan suatu biaya ataupun charge untuk sebagai tanda kita sudah intinya kita akan ditarik biaya karena kita sudah menggunakan jasa layanannya si operator. Nah, pada prinsipnya seperti itu. Jadi kalau ada jalurnya kosong akan diberikan jalur untuk komunikasi, dan bila komunikasinya sudah terbentuk, biaya akan diberikan sebagai bentuk jasa lah kayak gitu kan, main jasa. Ya sama itu baik di telepon konvensional, telepon biasa maupun kita menggunakan WhatsApp call. Itu nanti kan paket data kita akan berkurang kan. Maksudnya berkurang itu kan karena kepakai untuk melakukan aktivitas telepon. Nah, itu yang mengatur adalah billing. Nah,
sekarang trennya adalah video call, berarti kontennya udah multimedia, ada suara, ada gambar. Jadi secara bandwidth ya akan memakan lebih besar. Nah, berarti kalau makan bandwidth besar, berarti artinya kuota kita akan cepat habis. Jadi Anda bisa melihat pada saat telepon suara, kemudian pada saat telepon WA biasa suara, terus Anda bandingkan dengan video call, pasti akan beda. Pakai data Anda akan kesedot cepat yang mana, Anda bisa jawab sendiri kan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Anda bisa cek di LMS ya. Ada yang sudah cek di LMS? Nah, di sini ada latihan, nanti silakan Anda dikerjakan ya, ada waktunya. Jadi Anda bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang tertera seperti itu.